Halo Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Samuel. Hari ini saya akan membahas satu hal yang cukup penting, bagaimana kita memanfaatkan sistem blockchain yang notabene adalah event dari acara ini yang kerjasama Tokopedia dengan Leaks. Nah, saat ini saya mempunyai ide dan mempunyai paparan tentang di apps Verbal, di mana apps ini bertujuan untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, terutama antara dunia blockchain dengan dunia nyata. Nah, sesuai dengan judul yang ditampilkan, yaitu di apps Forbidden fase 1. Kenapa saya sebut fase 1? Karena pada masa ini adalah masa awal pembentukan untuk pengenalan blockchain kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya, di mana seluruh data, seluruh hal-hal yang dibutuhkan ini sangat terkait dengan dunia nyata atau dunia real kita. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu yang pertama adalah tentang blockchainnya sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa main idea dari pertama blockchain adalah yaitu menghubungkan satu data dengan data lain sehingga orang lain bisa mengakses, bisa melihat, bahkan bisa memproses data-data yang ada, sehingga semakin banyak data yang terkumpul bisa memampukan seorang engineering atau seorang database creator untuk mengolah data yang ada sehingga menghasilkan data baru yang lebih bermanfaat dan lebih existing dibandingkan data yang sudah ada. Nah, jika kita melihat dari main idea the blockchain sendiri adalah bagaimana data itu bisa terpapar atau menyebar ke seluruh lapisan masyarakat atau engineering khususnya, supaya data-data tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ketika data itu dapat dimanfaatkan orang lain, kita dapat melihat bahwa data tersebut mampu untuk bergerak lebih dan lebih lagi, dan sehingga bisa membuat dari data-data ini sebuah aplikasi yang sangat mumpuni, bahkan dapat membuat sebuah program yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan untuk aplikasi yang saya tawarkan, yaitu Verbal, di mana aplikasi ini adalah penghubung antara satu data dengan data lain. Nah, mungkin Bapak Ibu suka berpikir bahwa data apa sih yang suka kita tampilkan atau suka kita olah. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa data membuang sampah paling gampang. Membuang sampah adalah hal yang mudah dan mungkin Bapak Ibu berpikir nggak ada data yang ada di sana. Tetapi tahukah Bapak bahwa data tersebut itu memiliki banyak sekali manfaatnya, terutama data sampah kita. Nah, kalau data ini dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya, otomatis masyarakat di Indonesia akan mengubah pola hidupnya, terutama dapat mengubah hal-hal yang mungkin tidak baik menjadi baik, Bapak Ibu. Nah, secara otomatis sistem ini akan terhubung dengan sendirinya kepada kebudayaan masyarakat. Nah, mungkin yang menjadi masalah terkadang adalah bagaimana pengaplikasian sistem tersebut. Nah, saya mengambil tema yaitu social experience. Nah, di mana tema ini memang cukup mengganggu saya atau mempunyai dampak yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena dari sistem ini, dari social experience yang ada, ini seringkali kita mengabaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa sampah menjadi masalah, sampah menjadi seolah-olah sampah itu menjadi hal yang tidak berguna, yang harus dimusnahkan dengan demikian. Tapi jika Bapak Ibu melihat beberapa aplikator-aplikator yang sudah ada di dunia nyata yang belum blockchain saat ini, pengolahan kembali sampah-sampah yang ada itu menjadi hal yang baru, misalnya tas atau tas daur ulang atau semacamnya Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu memperhatikan lebih lagi, aplikator-aplikator ini sebenarnya bisa terhubung dengan blockchain. Nah, dengan aplikator yang terhubung dengan blockchain, Bapak Ibu bisa melihat bahwa
nantinya aplikator-aplikator ini memiliki sebuah daya saing yang luar biasa, mempunyai efek yang luar biasa, asal aplikator ini mempunyai sifat dan peran yaitu mudah digunakan, terlebih sangat menyenangkan. Nah Bapak Ibu, mungkin ini ide awal kita adalah bagaimana sebuah aplikator itu dari sampah yang mereka punya, dari apa yang mereka buang sebenarnya yang tidak berguna, mereka dapat uang. Itu mungkin contoh yang paling sederhana dan ada di dunia saat ini. Kalau ketika di blockchain, Bapak Ibu bisa melihat bahwa nantinya sampah yang dibuang ini akan menjadi reward bagi teman-teman atau bagi user yang menggunakan. Nah, jika Bapak Ibu melihat Dena seperti di atas ini, nah kita bisa melihat dari lingkungan yang ada, dari sampah-sampah yang dikeluarkan, kita melihat dari Verbal, dari bisa mengkolaborasikan sistem yang ada sehingga bisa menghasilkan token. Nah, dari Leaks pastinya tentang ada token LSK. Nah, token ini bisa diinvestasikan, tentu saja berinvestasi tentang dunia kripto. Nah, di satu sisi juga kita akan menghasilkan NFT Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi kepentingan saya atau menjadi pemikiran saya bahwa dengan NFT Bapak Ibu yang menghasilkan sampah itu dapat LSK, sehingga apa yang dikerjakan atau yang diberikan oleh PlastikPay misalnya dapat menggunakan token LSK, dan Goto pun juga akan menerima LSK. Nah, kami punya pandangan atau kami punya pemikiran bahwa mengganti poin-poin yang ada di sana dengan LSK token. Nah, itu yang menjadi pemikiran kami, kerjasama yang luar biasa tentunya. Ketika PlastikPay menghadirkan sebuah kebudayaan baru di mana sampah yang dibuang dengan sembarangan atau ke tong sampah tanpa ada nilai menghasilkan nilai kebudayaan di masyarakat. Dari nilai tersebut bisa digunakan untuk Goto. Nah, bagaimana ekosistem ini berlanjut? Mungkin sampah itu kalau ada tempat-tempat yang tidak memiliki NPC atau tempat sampah ATM sampah, mungkin Goto bisa mempick up-nya. Nah, dari situ juga poin-poin yang didapat juga bisa digunakan untuk membeli di Tokopedia atau di Goto atau di Gojek seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pun juga akan tercatat di Jaki. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir seperti Singapura yang memiliki nilai poin-poin. Setiap masyarakat melakukan apa dapat poin. Nah, ini pun yang akan menjadi konsen kita. Dengan NFT adalah Jaki yang menambahkan nilai jual bagi Verbal ini, dimana ketika masyarakat berlaku baik, lingkungannya bagus, itu akan menjadi satu percontohan dan bahkan menjadi satu tempat yang luar biasa bagi adik-adik kita untuk mendapatkan nilai terbaru atau kebudayaan terbaru dari NFT yang ada. Nah, saya sangat berharap hal tersebut bisa kita kerjasamakan, dapat kita kolaborasikan dengan baik. Nantinya hal-hal tersebut mungkin dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan bersama-sama, bukan hanya dengan keempat PT atau perusahaan yang ada, yang pastinya akan terus berkembang terus, karena Verbal bukan sebuah aplikator yang kaku, tetapi sebuah penghubung antara semua aplikator yang di dunia nyata yang kita bawa ke blockchain, seperti itu Bapak Ibu. Nah, besar harapan saya mungkin bukan hal yang muluk-muluk, yaitu bisa berjalannya aplikator ini. Nah, dari sinilah kita akan memulai fase pertama Verbal, yaitu penghubungan antara data-data yang ada. Kita bisa melihat nantinya bagaimana sebuah lingkungan itu menjadi lebih bersih, menjadi lebih sehat, bahkan data yang ada pun kita dapat olah menjadi hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Sekian untuk saat ini Bapak Ibu. Saya berharap saya pun bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu ketika proyek ini bisa dijalankan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.
Saya Samuel, terima kasih.